Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai siklus reproduksi. Nah, untuk siklus reproduksi sendiri biasanya hanya dialami oleh wanita saja. Kalau misalnya pada laki-laki, siklus reproduksinya itu adalah yang pembentukan sperma atau spermatogenesis, dan itu terjadi setiap 2 bulan sekali ya. Setiap 2 bulan sekali, spermatogenesis akan terjadi untuk regenerasi sel sperma. Nah, kalau pada wanita, selain terjadi pembentukan sel telur atau pada prosesnya itu adalah oogenesis, ada juga siklus reproduksi yang dialami, yang biasanya disebut dengan siklus menstruasi. Siklus atau menstruasi sendiri biasanya terjadi sebagai bentuk bahwa seseorang sedang mengalami pubertas. Jadi menstruasi pertama itu terjadi saat pubertas, dan dia biasa dikenal dengan istilah menarki. Nah, untuk siklus menstruasi ini, seperti yang kita ketahui, kalau siklus artinya dia adalah sistem yang berulang. Nah, intervalnya atau rata-rata siklus ini terjadi setiap 28 hingga 29 hari. Terus bagaimana cara menentukan satu siklus tersebut? Satu siklus menstruasi itu dimulai dari hari pertama mengalami menstruasi hingga menstruasi berikutnya. Jadi misalnya 28 hari itu adalah hari pertama saat mengalami menstruasi. Nah, siklus berikutnya ditentukan ketika menstruasi pada hari pertama selanjutnya, kayak gitu. Kemudian siklus menstruasi ini tidak terjadi sepanjang usia wanita, jadi hanya sampai usia sekitar 50 tahun, bisa sebelum 50 atau setelah 50 tahun, dan proses pemberhentiannya itu disebut menopause. Jadi, siklus menstruasi ini mengindikasikan bahwa seseorang atau seorang wanita ini memiliki fase reproduktif yang normal. Dan terjadi, fase reproduktif itu terjadi dari fase menarki hingga terjadinya menopause. Nah, ini adalah gambaran dari siklus menstruasi dalam satu kali siklus. Jadi, pada siklus menstruasi ini terbagi menjadi 2 siklus. Yang pertama adalah ovarian cycle atau siklus ovari, dan yang kedua adalah siklus uteri atau menstrual cycle. Jadi, siklus menstruasi ini memiliki 2 kejadian atau 2 kejadian yang terjadi secara bersamaan. Yang terjadi yang pertama ada di ovarium, dan yang kedua terjadi di uterus. Kalau misalnya di ovarium, peristiwa yang terjadi adalah pembentukan sel telur atau ovum. Ya, pembentukan sel telurnya. Sedangkan pada siklus menstruasi atau pada uterin, yang terjadi adalah proses penebalan dari dinding endometrium. Begitu. Nah, siklus menstruasi ini dapat terjadi karena adanya regulasi hormon-hormon. Nah, regulasi hormon yang berperan ini adalah hormon yang berada di dalam hipotalamus, yaitu ada namanya hormon GnRH atau hormon gonadotropin hormon. Nah, GnRH ini dia terdapat di hipotalamus atau pusatnya itu ada di dalam otak kita. Kemudian GnRH ini akan memberikan sinyal kepada kelenjar pituitari, yaitu FSH dan juga LH. Ini adalah hormon nantinya yang mempengaruhi proses siklus menstruasi. Jadi untuk FSH dan LH ini dia berperan untuk membantu sekresi hormon estrogen dan juga hormon progesteron, di mana hormon estrogen dan progesteron ini adalah hormon feminin atau hormon pada wanita yang berperan dalam mengatur atau regulasi siklus menstruasi. Kalau misalnya di sini dapat kita lihat dia pada ovarian cycle, pada siklus ovari, jadi dimulai dari pembentukan folikel, kemudian adanya pembentukan Graafian folikel atau folikel yang sudah matang dan dewasa. Kemudian masuk ke dalam fase ovulasi.
Fase ovulasi ini folikel yang tadi terbentuk, hanya ada satu folikel yang tadi terbentuk itu akan pecah dan di sini adalah sel telur yang matang. Kemudian setelah sel telur matang, dia akan dilepaskan ke dinding endometrium ini nantinya. Nah, sisanya adalah bungkus atau dari folikel yang sudah rusak ini akan membentuk corpus luteum. Dia akan membentuk corpus luteum, kemudian berdegenerasi membentuk corpus albicans, begitu. Nah, ini adalah suatu siklus, jadi nantinya dia akan membentuk lagi folikel baru, begitu. Nah, itu yang terjadi di dalam ovarium. Lalu apa yang terjadi di dalam uterus atau dalam rahim? Nah, yang terjadi adalah yang mengalami perubahan adalah dinding endometrium. Jadi seperti yang sudah kita ketahui ya, kalau pada fase menstruasi itu adalah fase terjadinya peluruhan dinding rahim. Dinding rahim sendiri istilahnya adalah endometrium. Jadi tadi fase pertama atau hari pertama pada siklus menstruasi itu ditandai dengan proses menstruasi pada hari pertama. Jadi waktu terjadinya peluruhan dinding rahim pada hari pertama, di mana terjadinya pengeluaran darah haid yang pertama. Nah, peluruhan darah haid ini menandakan adanya keluarnya darah haid ini menandakan adanya peluruhan dinding endometrium. Nah, dinding endometrium meluruh karena tidak terjadi proses tidak terjadi proses fertilisasi atau pembuahan. Jadi dinding endometrium ini akan meluruh hingga 7 hari pertama. 3-7 hari pertama proses menstruasi. Nah, itu adalah waktunya peluruhan dinding endometrium. Kemudian akan masuk ke dalam fase preovulatory. Di fase preovulatory ini, dinding endometrium mulai mengalami perbaikan. Jadi dia mulai mengalami penebalan perlahan-lahan. Penebalan perlahan-lahan hingga pada hari ke-14 atau disebut ovulasi. Nah, pada hari ke-14 dari siklus ini, sel telur atau oosit yang ada dari ovarium akan terlepas dan dia akan menempel di mendekati dinding rahim begitu. Jadi pada hari ke-14 ini atau pada fase ovulasi ini mungkin biasa dikenal dengan fase subur, di mana proses fertilisasi, jika terjadi proses fertilisasi, dia akan berlangsung dengan optimal gitu. Fertilisasi dapat berlangsung dengan baik. Nah, melewati hari tersebut akan memasuki fase post-ovulatory. Apabila terjadi fertilisasi, maka dinding endometrium akan terus-menerus menebal. Tujuannya itu adalah untuk memastikan bahwa zigot yang sudah atau hasil fertilisasi, hasil pertemuan ovum dan sperma akan membentuk zigot. Nah, nantinya kenapa terjadi penebalan dinding endometrium? Tujuannya agar zigot tersebut dapat menempel dengan baik karena tujuannya adalah untuk pertumbuhan. Begitu ya. Bagaimana jika dia tidak terjadi fertilisasi? Maka setelah mengalami penebalan, si dinding endometrium ini lama-kelamaan akan meluruh lagi. Dan hal ini menyebabkan ovumnya akan dikeluarkan juga bersamaan dengan darah menstruasi dan kembali ke siklus pertama. Begitu. Jadi tadi ya, untuk satu siklus sendiri adalah terjadi selama 28 hari dan dia dimulai dari hari pertama keluar darah haid, dia ditandai sampai hari pertama berikutnya pada bulan berikutnya. Begitu. Dan yang terjadi ada dua tempat terjadinya siklus menstruasi. Pertama di ovarium dan yang kedua ada di uterin. Kalau di ovarium dia akan adalah proses pembentukan sel telur ya. Dia dimulai dari pembentukan folikel. Folikel ini tempat untuk melindungi si sel telurnya. Kemudian setelah matang dia akan dikeluarkan, folikelnya akan sobek dan akan mengeluarkan sel telur di dalamnya. Dan nanti folikelnya tadi membentuk corpus luteum dan membentuk corpus albicans. Nah, kalau misalnya di siklus uterin akan terjadi penebalan dinding endometrium.
Begitu. Nah, ini adalah penjelasannya di siklus reproduksi yang terjadi di ovarium atau ovarian cycle. Jadi di sini terjadi pematangan oosit atau sel telur. Nah, terjadinya sampai 28 hari. Kemudian siklus ovarium ini terbagi menjadi dua fase. Ada namanya follicular phase dan yang kedua adalah luteal phase. Follicular phase ini adalah fase pertumbuhan folikel. Folikel itu adalah pembungkus dari oosit atau sel telur. Nah, dia umumnya terjadi pada hari ke-1 sampai hari ke-14. Dan dia juga ada variasi harinya 7 sampai 26 hari. Kemudian, setelah follicular phase, dia akan memasuki luteal phase. Di sini adalah periode aktivitas corpus luteum. Biasanya terjadi pada hari ke-14 sampai 28 hari. Dan ini terjadinya selama 14 hari. Nah, tadi ya, kalau misalnya yang follicle phase, dia itu hari ke-1 sampai hari ke-14, yaitu hari terjadinya ovulasi, di mana folikelnya sobek dan oosit akan dikeluarkan. Memasuki fase berikutnya atau luteal phase, di mana terjadi pembentukan corpus luteum. Corpus luteum itu adalah sisa dari sobekan folikel. Begitu. Nantinya dia akan terdegenerasi membentuk corpus albicans. Nah, ini adalah follicular phase. Jadi awalnya itu adalah pembentukan dari folikel. Namanya itu adalah primordial follicle. Dia akan berubah menjadi primary follicle. Pada tahapan ini, sel folikel berproliferasi membentuk sel granulosa. Nantinya, si sel granulosa ini akan mensekresikan cairan kental kaya glikoprotein, membentuk membran transparan yang disebut dengan zona pellucida untuk membungkus oosit. Jadi ini adalah sel-sel folikel, dia akan membentuk satu sel granulosa. Jadi dia kayak membentuk satu lingkaran. Nantinya dia akan menyelubungi oosit yang belum matang. Nah, setelah itu di antara si sel folikel tadi, di antara folikel dan sel oosit yang sedang dalam proses pematangan akan ada dibentuk zona pellucida. Di zona pellucida ini adalah cairan yang tinggi akan glikoprotein. Nah, dia itu membungkus oosit. Jadi dia tujuannya adalah untuk melindungi agar oosit ini dapat berkembang dengan baik. Kemudian juga dia untuk memberikan zat gizi untuk untuk perkembangan oosit gitu. Nah, tadi ya, jadi pembentukan pada fase pertama, fase folikuler itu adalah pembentukan folikel dari primordial menjadi primary. Nah, ini sudah bentuk primary. Di dalamnya ada oosit, kemudian diantaranya adalah zona pellucida. Gitu. Si zona pellucida ini membungkus oosit. Kemudian masuk ke tahap 2. Si primary follicle-nya ini sudah berkembang lagi menjadi namanya Graafian follicle. Ditandai dengan adanya perkembangan pada antrum atau rongga di antara granulosa sel. Jadi di sini ini sudah membentuk Graafian follicle. Kemudian dia ada perkembangan. Jadi di sini ada rongga-rongga di antara granulosa selnya. Nah, si antrum dan juga sel granulosa akan membentuk pembungkus dari oosit disebut corona radiata. Nah, ini adalah corona radiata. Jadi corona radiata menyelubungi lagi nih si oosit yang masih dalam proses perkembangan. Nah, follicular phase tadi ya, dia dimulai dari pembentukan primary follicle hingga terjadinya ovulasi. Jadi di sini terjadi perkembangan oosit dan juga folikel. Folikel itu yang menyelubungi dan oosit itu yang ada di dalamnya sel telurnya. Ini masih dalam mengalami proses perkembangan, terus dia membentuk oosit primer, sudah terbentuk oosit primer, baru kemudian terbentuk oosit sekunder. Kalau misalnya oosit sekunder itu kan tandanya dia sudah matang. Nah, kalau misalnya dia sudah matang, berarti dia siap untuk mengalami ovulasi.
Nah, ketika dia sudah mengalami kematangan, si folikelnya itu akan mengeluarkan sel telurnya, akan mengeluarkan sel telur agar proses ovulasi terjadi lebih mudah, begitu, dapat terjadi dengan lebih mudah, begitu. Nah, ini adalah follicular phase. Jadi follicular phase itu dimulai dari pembentukan folikel hingga terjadi ovulasi. Tadi ya, dia itu akan terjadi pada 14 hari pertama. Nah, kemudian setelah fase ovulasi akan masuk ke fase luteal. Di fase luteal ini, tadi folikelnya kan sudah sobek, bukan ya? Nah, kemudian folikel yang sudah sobek itu ada, di dalamnya masih ada sel granulosa. Si sel granulosanya ini akan berubah menjadi corpus luteum. Nah, pembentukan corpus luteum ini menstimulasi proses sekresi estrogen dan progesteron. Begitu. Kalau misalnya tidak terjadi kehamilan atau tidak terjadi fertilisasi, maka corpus luteum itu akan berdegenerasi dalam waktu 10 hari. Jadi dia akan berubah menjadi struktur berwarna putih yang disebut tadi corpus albicans. Itu kalau misalnya tidak terjadi proses fertilisasi atau pembuahan, kalau tidak terjadi proses kehamilan. Nah, kalau misalnya terjadi proses kehamilan, si corpus luteum ini akan bertahan selama 3 bulan hingga plasenta terbentuk dan menggantikan fungsinya. Jadi pada 3 bulan pertama itu si corpus luteum ini akan mensekresikan hormon terus-menerus, hormon estrogen dan progesteron. Kemudian corpus luteum ini akan memberikan zat gizi untuk zigot, gitu. Kita ulang ke sini. Nah, di sini ya. Jadi kan tadi fase follicular phase itu dari pembentukan folikel sampai ovulasi, yaitu pengeluaran oosit sekunder. Kemudian kan masuk ke dalam luteal phase. Di luteal phase ini, folikel yang sobek tadi akan membentuk corpus luteum, ini. Kalau tidak terjadi pembuahan, maka corpus luteum akan mengalami degenerasi dan dia akan membentuk corpus albicans. Zat warna putih ini. Tapi kalau dia terjadi fertilisasi atau pembuahan, maka corpus luteum ini akan tetap hidup selama 3 bulan pertama. Dia akan memberikan zat gizi untuk si zigot, untuk perkembangan zigot, begitu. Oke, dan dia juga akan menggantikan fungsi plasenta. Plasenta itu kan untuk memberikan zat gizi, untuk memberikan oksigen dan lain sebagainya ya. Begitu. Nanti setelah melewati 3 bulan baru terjadi pembentukan plasenta dan corpus luteumnya baru mengalami degenerasi. Nah, hormon yang berperan tadi ya, ada yang harus diingat pertama adalah GnRH atau gonadotropin hormon. Dia ini ada di dalam hipotalamus. Hipotalamus itu ada di dalam otak. Dia akan mensekresikan atau akan memproduksi hormon. Jadi ketika si GnRH ini disekresikan, ketika dia kadarnya tinggi, dia akan menstimulasi peningkatan produksi dari hormon FSH dan LH. FSH dan LH ini akan menstimulasi pertumbuhan dan pematangan folikel. Jadi, ya berarti ini terjadi pada fase follicular phase, ya. Serta dia juga akan mensekresikan estrogen. Kalau misalnya kadar estrogennya sudah tinggi di dalam darah, nantinya dia akan memberikan sinyal ke FSH dan LH ini untuk menghentikan, dia akan memberikan sinyal ke GnRH untuk menghentikan sekresi dari FSH dan LH, begitu. Jadi agar kadar estrogen di dalam darah tidak terlalu tinggi, tidak terus-menerus diproduksi, begitu. Nah, si LH tadi, dia itu menstimulasi proses meiosis 1 pada oosit dan ovulasi pada hari ke-14. Jadi, minggu lalu kita sudah belajar mengenai proses oogenesis, ya ada meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, proses meiosis 1 ini dapat terjadi karena adanya peran dari LH. Begitu. Nah, si LH ini fungsinya adalah mentransformasi folikel menjadi corpus luteum. Begitu. Nanti
Setelah proses ovulasi, si folikelnya ini kan akan diubah ya, akan diubah menjadi corpus luteum. Nah, itu karena adanya bantuan LH. Kemudian, corpus luteum akan mensekresikan progesteron dan estrogen. Nah, kadar progesteron dan estrogen yang tinggi akan mencegah pelepasan LH dan juga FSH. Nah, hal tersebut diperlukan agar tidak terjadi ovulasi pada saat kehamilan. Begitu. Ya, tadi kan corpus luteum ini fungsinya untuk sekresikan progesteron sama estrogen. Kalau misalnya progesteron sama estrogennya sudah tinggi, nantinya si LH dan FSH ini akan dihentikan pelepasannya agar tidak terjadi proses ovulasi. Karena si corpus luteum ini kan dibutuhkan ya untuk pemberian zat gizi pada janin. Kalau misalnya LH turun, corpus luteumnya akan berdegenerasi tadi membentuk corpus albicans. Kalau misalnya si dianya berdegenerasi, nantinya FSH dan LH-nya akan meningkat dan dimulailah siklus baru. Begitu. Jadi ini ada dua peristiwa. Tadi ya, LH kan mentransformasi folikel menjadi corpus luteum. Corpus luteum ini fungsinya untuk sekresi progesteron sama estrogen. Saat hamil, hormon progesteron dan estrogen ini tinggi. Ketika dia tinggi, maka pelepasan LH dan FSH ini akan dihentikan. Jadi corpus luteum ini tidak akan terdegenerasi dan mencegah terjadinya ovulasi karena kan dia mempersiapkan untuk pertumbuhan janin. Nah, kalau misalnya LH turun, nantinya corpus luteum akan berdegenerasi. Begitu. Kalau dia berdegenerasi, FSH dan LH akan meningkat dan dimulailah siklus baru. Begitu. Kemudian tadi yang terjadi di dalam ovarium. Nah, sekarang apa yang terjadi di dalam uterin atau di dalam uterus? Nah, di dalam uterus ini sama diasumsikan terjadi selama 28 hari. Jadi dia berlangsung secara beriringan ya yang ada di ovarium dan juga ada di uterin. Nah, uterine cycle adalah perubahan uterin endometrium yang terjadi setiap bulan sebagai respon terhadap perubahan hormon ovarium. Kalau uterine cycle, dia terbagi menjadi 3 fase. Ada menstrual fase, terus proliferatif, dan ada secretory phase. Kalau menstrual phase ini terjadi pada hari ke-1 sampai ke-5 pada saat terjadi menstruasi. Menstruasi normal itu terjadi sampai 3 sampai 7 hari. Jadi rata-ratanya itu 1 sampai 5 hari, jadi 5 hari rata-rata terjadinya menstrual phase. Nah, pada fase ini, kadar progesteron dan estrogen itu menurun drastis, sehingga uterin arteri berkontraksi, makanya terjadi peluruhan dinding. Kemudian, corpus luteum itu berdegenerasi, ya kan dia membentuk corpus albicans. Nah, makanya karena dia berdegenerasi itu artinya dia rusak, dia akan rusak dan harus dikeluarkan. Nah, ini memicu peluruhan pada dinding endometrium. Nah, dinding endometrium ini menyebabkan terjadinya pendarahan. Nah, pendarahan itu, darahnya kan harus dikeluarkan. Nah, dikeluarkan itu melalui vagina, dan volume darah yang dikeluarkan itu sebanyak 50-150 ml darah. Dan juga pengeluaran darah itu disertai dengan sel-sel endometrium dan juga sel telur yang tidak dibuahi. Nah, pada fase ini, FSH meningkat dan folikular mulai berkembang atau tumbuh dan mulai mensekresikan estrogen. Ini tujuannya adalah untuk mempersiapkan masuknya ke siklus baru, begitu. Setelah menstrual phase, masuk ke proliferative phase. Dia itu terjadi pada hari ke-6 sampai hari ke-14. Pada hari ini, pada periode ini, kan folikel terus-menerus tumbuh. Terus kadar estrogen juga meningkat, karena tadi LH-nya juga tinggi. Nah, tingginya kadar estrogen ini akan menstimulasi pembentukan kembali dari endometrium. Jadi tadi pada menstrual phase kan endometriumnya sudah luruh, berarti sudah tipis lagi dinding rahimnya. Nah, pada hari ke-6 sampai hari ke-14, mulai terjadi penebalan kembali dinding endometrium karena adanya peningkatan hormon estrogen ini. Terus ya, si endometrium ini mulai menebal, mulai mengalami vaskularisasi, serta mulai mengalami pembentukan glandula. Nah, pada fase ini,
cervical mucus semakin berkurang viskositasnya. Dan ovulasi terjadi pada akhir fase proliferatif. Jadi ovulasi tadi ya pada hari ke-14 siklus dia mulai terjadi di akhir fase proliferatif. Nah, kemudian ada fase ovulasi, dia terjadi pada hari ke-14. Di sini kan terjadi pemecahan folikel ya, folikel yang matang dan pelepasan secondary oocyte. Pada hari ke-14 ini atau pada tahapan ovulasi, secondary oocyte itu dilepaskan, terus level estrogen ini tinggi. Level estrogen ini tinggi sehingga dia memberikan positif feedback pada LH dan GnRH. Umpan balik positif. Nah, dia akan menstimulasi tingginya estrogen ini menstimulasi hipotalamus untuk melepaskan GnRH dan juga untuk melepaskan LH. Sehingga folikel tadi bisa pecah. Folikel bisa pecah dan secondary oocyte ini bisa dikeluarkan dan bisa dibawa ke dinding endometrium tadi. Kemudian setelah fase ovulasi masuk ke fase sekretori atau post ovulatory. Dia itu terjadi pada hari ke-15 sampai 28. Nah, pada fase ini dinding endometrium itu sudah siap menerima implantasi embrio. Jadi sudah siap mempersiapkan agar embrio dapat menempel di dinding endometrium. Nah, si corpus luteum ini masih aktif kan ya pada hari atau pada fase ini. Nah, dia akan mensekresikan progesteron. Nantinya progesteron ini akan membantu lagi proses penebalan pada dinding endometrium. Kalau misalnya pada sebelum fase ovulasi, dinding endometrium itu ditebalkan oleh estrogen. Tapi pada fase post-ovulatory, pada hari ke-15 sampai 28, penebalan dinding endometrium ini dibantu juga oleh progesteron. Nah, kalau misalnya terjadi kehamilan, endometrium ini mulai mensekresikan zat gizi, tujuannya untuk membantu perkembangan embrio. Kemudian progesteronnya juga akan meningkat dan dia meningkatkan cervical mucus. Jadi akan meningkatkan kekentalan dari cervical mucus. Tujuannya itu adalah untuk mencegah masuknya bakteri atau sperma lain. Dan juga menekan sekresi dari LH. Jadi biar kadar estrogen itu bisa dipertahankan. Itu kalau misalnya terjadi kehamilan. Kalau tidak terjadi kehamilan, maka corpus luteumnya ini akan rusak, akan berdegenerasi, nantinya akan diikuti oleh penurunan kadar estrogen. Kemudian, kalau pada endometrium, dia akan mensintesis atau membentuk senyawa vasokonstriksi. Nah, adanya senyawa vasokonstriksi ini menyebabkan peluruhan dinding uterus dan terjadilah menstruasi, berarti siklus baru mulai terjadi. Gitu. Ini adalah perubahan hormonnya. Nah, jadi kalau misalnya pada 14 hari pertama, itu kan dari 0 sampai 5, dari 1 sampai 5 hari, dari 1 sampai 5 hari itu adalah fase menstruasi. Nah, pada fase menstruasi ini hormon estrogen dan juga hormon progesteron itu masih rendah. Gitu. Nah, memasuki hari ke-6 atau hari ke-7 mulai terjadi peningkatan hormon estrogen. Peningkatan hormon estrogen ini mulai terjadi penebalan tadi dinding endometrium sama pembentukan folikel. Pada hari ke-14 adalah puncaknya, jadi dia paling tinggi di hari ke-14 karena terjadi proses ovulasi. Nah, yang paling tinggi itu adalah LH, karena LH ini fungsinya adalah untuk menstimulasi sekresi hormon progesteron dan juga estrogen. Nah, pada hari ke-14 ini juga terjadi pematangan oosit sekunder, begitu ya. Kemudian masuk ke fase hari ke-15 atau post-ovulatory. Nah, di sini kadar progesteron dan juga estrogen juga tinggi, tapi lebih tinggi progesteron. Nah, tingginya progesteron ini dia menyebabkan terjadinya penebalan dinding endometrium. Kalau misalnya hamil, kadar progesteron ini akan tetap tinggi. Tapi kalau misalnya tidak terjadi fertilisasi, maka dia akan menurun di hari ke-28 dan mulai terjadi siklus yang baru begitu. Ini adalah ilustrasi secara keseluruhan yang terjadi di dalam ovarium dan juga di dalam uterus. Kalau di dalam ovarium, tadi ya terjadinya dari pembentukan folikel, pematangan folikel, kemudian ovulasi.
Kemudian pembentukan korpus luteum. Kalau misalnya tidak terjadi pembuahan, maka dia akan berubah menjadi atau terdegenerasi menjadi korpus albicans. Kita lihat yang ini dulu ya. Nah, ini pembentukan folikel. Nah, dia dipengaruhi oleh hormon-hormon pada ovarium. Nah, di sini terjadi peningkatan sekresi hormon estrogen dan inhibin oleh sel granulosa. Ya, tingginya estrogen sama inhibin, dia akan membatasi pembentukan sekresi GnRH, FSH, dan LH agar si hormonnya itu tidak terlalu berlebihan begitu. Kemudian inhibin dia akan mencegah juga sekresi dari FSH dan LH begitu. Terus masuk ke fase ovulasi. Dari ovulasi terus masuk ke pembentukan korpus luteum. Pada pembentukan korpus luteum ini akan terjadi peningkatan sekresi progesteron dan estrogen dan juga inhibin. Nah, tujuannya sama untuk mencegah pembentukan atau sekresi pada FSH dan LH dan mempertahankan agar kadar progesteron dan estrogen tetap tinggi karena kan untuk mempersiapkan pertumbuhan janin. Kalau misalnya tidak terjadi tidak terjadi fertilisasi, maka kan dia akan membentuk korpus albicans. Pada saat pembentukan korpus albicans ini tidak ada pembentukan progesteron dan juga estrogen sehingga terjadi menstruasi begitu. Nah, tadi ya, menstruasi ini terjadi saat pubertas. Karena pada saat pubertas ini adalah merupakan periode perkembangan karakteristik seksual sekunder serta pematangan organ reproduksi. Nah, pubertas sendiri ditandai dengan lonjakan sekresi LH dan FSH yang memicu sekresi GnRH. Kalau misalnya sebelum pubertas, si hormon-hormon ini belum distimulasi. Nah, pada sebelum pubertas yang tinggi itu adalah leptin. Leptin ini fungsinya untuk meningkatkan massa jaringan adiposa atau lemak. Jadi dia untuk mempersiapkan diri sebelum mengalami pubertas. Kalau misalnya jaringan adiposanya itu sudah cukup, baru dia menstimulasi untuk memulainya fungsi reproduksi. Jadi dia menstimulasi, memberikan sinyal kepada hipotalamus bahwa cadangan energinya itu sudah cukup, sehingga nanti hipotalamus akan mulai mensekresikan hormon GnRH ini. Hormon GnRH ini akan menstimulasi pembentukan atau sekresi dari LH dan FSH begitu. Nah, kemudian pada orang yang mengalami menstruasi biasanya pasti sudah familiar dengan istilah premenstrual syndrome atau PMS. PMS ini adalah gejala-gejala yang dialami ketika seseorang akan mengalami menstruasi. Nah, gejalanya itu bervariasi dan juga dapat menyebabkan gangguan pada aktivitas sehari-hari. Nah, biasanya PMS ini muncul pada fase luteal hingga beberapa saat setelah menstruasi. Makanya disebutnya premenstrual syndrome karena kan dia terjadinya pada fase luteal. Nah, gejala ini muncul diduga akibat adanya perubahan pada kadar estrogen dan juga progesteron. Apa saja yang biasanya muncul? Ada dua symptoms, ada dua gejala, ada afektif sama somatik. Yang afektif itu misalnya ada perasaan marah, terus gelisah, kebingungan, mungkin dapat menyebabkan depresi, terus ada iritabilitas, sama social withdrawal, jadi tidak ingin tidak ingin melakukan hubungan sosial, jadi tidak mau berinteraksi dengan orang lain biasanya begitu. Kemudian kalau somatik ada abdominal bloating atau kembung, kemudian ada pembengkakan pada payudara, jadi nyeri pada payudara, terus ada sakit kepala, nyeri pada otot dan juga pada persendian, terus ada juga penambahan berat badan, terus ada swelling of extremities, jadi ada pembengkakan pada kulit, mungkin makanya ada juga jerawat biasanya sebelum mengalami menstruasi. Nah, ini adalah kriteria ya yang sering muncul pada saat PMS. Kemudian ini untuk tingkat keparahannya, apakah sudah mengalami gangguan atau masih normal kayak gitu. Nah, jika dia setidaknya terjadi 5 symptoms
pada saat sebelum mengalami menstruasi, maka itu masih dikatakan normal. Jadi kalau misalnya mengalami hal-hal 1 sampai 4 ini, itu masih normal, dan juga ada satu tambahan gejala. Jadi dari gejala ini, misalnya yang 4 pertama itu adanya mood swings, terus tidak bisa mengontrol kemarahan, terus gelisah dan lain sebagainya, itu masih normal. Kemudian ada tambahan gejala, misalnya tidak mood untuk melakukan aktivitas, hilang konsentrasi, terus perubahan pola makan, jadi terlalu banyak makan atau ingin makan sesuatu, terus tidak bisa tidur dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya ada tambahan ini juga masih normal. Tapi kalau misalnya semuanya ini dialami, maka perlu dilakukan pengecekan karena bisa jadi mengalami gangguan atau disorder dari PMS ini. Gitu. Nah, kemudian ada tugas, jadi buatlah review video pada link berikut dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Jadi, yang pertama, fase apa saja yang terjadi dalam siklus menstruasi dan berapa lama masing-masing fase tersebut berlangsung. Kemudian hormon apa saja yang berperan dalam siklus menstruasi, serta bagaimana proses terjadinya menstruasi. Yang tadi ya ada 2 siklus, ada siklus ovari sama siklus uterin yang itu. Nah, ini link videonya, nanti tugasnya nanti kumpulkan melalui Adlink pada tanggal 24 Oktober 2021. Oke, sekian perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.